Hari ini saya mengajak untuk kita membuka hati kita, mengintrospeksi diri kita. Apakah yang kita lakukan? Kita mengulurkan tangan kita itu dengan suatu sikap yang benar. Salam Bapak Ibu, kita ketemu lagi dalam acara ini. Saya berdoa Bapak Ibu semua dalam keadaan baik. Kalaupun sekali lagi saya katakan keadaan Bapak Ibu tidak baik pagi ini, saya berdoa Tuhan sembuhkan secara sempurna, sehingga hari-hari ke depan Bapak Ibu dalam keadaan sehat kembali. Bapak Ibu, saya mau mengingatkan kembali, beberapa hari yang lalu saya dapat WA daripada gugus tugas COVID, Bapak Ibu. Ya, dikatakan di samping menyelamatkan keluarga dari wabah virus corona, tetap di rumah saja dapat dimanfaatkan untuk mempererat hubungan orang tua dan anak. Amin Bapak Ibu. Sekali lagi, mari kita ikutin apa yang pemerintah sudah sampaikan. Kita tahu juga kita di Jakarta PSBB diperpanjang kembali dari sebelumnya 2 minggu, sekarang menjadi 4 minggu. Apa artinya ini semua Bapak Ibu? Ada sesuatu yang perlu kita perbaikin Bapak Ibu. Kedisiplinan kita sebagai warga negara, sebagai gereja Tuhan. Mari, ini tanggung jawab kita semuanya untuk kita berperan serta untuk menghentikan wabah virus ini. Amin Bapak Ibu. Hari ini saya mau berbagi kepada Bapak Ibu, ada sesuatu yang menarik yang saya mau sampaikan. Kalau di minggu lalu saya sharingkan bahwa waktu gereja mula-mula, bagaimana jemaat semuanya saling peduli satu dengan lainnya, sehingga tidak ada satupun yang berkekurangan. Kenapa? Semuanya saling mencukupkan. Ada yang memberi, ada yang menerima. Itu yang terjadi Bapak Ibu. Saya berdoa pagi ini biarlah sungguh-sungguh kita membuka hati kita. Mari kita ambil waktu sejenak 10-15 menit untuk kita sungguh-sungguh memperhatikan apa yang hendak kita dengar pada pagi ini. Saya berdoa biarlah Roh Kudus menerangi hati kita untuk sungguh-sungguh. Saya kasih judul sharing saya pagi hari ini adalah jangan ada dusta. Ya. Saya ambil cerita ini daripada Kisah Para Rasul 5 ayat 3 dan 4. Dikatakan di sana, tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian daripada hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Bapak Ibu, kalau kita nanti di rumah, ya Bapak Ibu coba buka lagi Alkitab Bapak Ibu. Ada sesuatu yang menarik yang Tuhan ajarkan lewat peristiwa ini. Kenapa? Dengan jelas dikatakan kita bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Tuhan. Kenapa Bapak Ibu? Karena Tuhan tahu persis apa yang ada dalam hati kita. Manusia melihat apa yang dilihat mata, tetapi Tuhan jauh melihat dalam kedalaman hati kita. Motivasi kita apa Bapak Ibu? Kalau kita lihat baik-baik, seolah-olah Ananias kan sudah berkorban Bapak Ibu. Dia menjual apa yang menjadi kepunyaannya untuk dibagikan. Tetapi apa yang dilakukan Ananias ternyata tidak sepenuhnya adalah
sungguh tulus dari hatinya Bapak Ibu. Ada motivasi yang tersembunyi yang dia lakukan. Saya berdoa Bapak Ibu, kalau hari-hari ini Tuhan izinkan keadaan ini, kita sebagai gereja Tuhan, kita juga mengulurkan tangan kita. Coba selidiki hati kita. Apakah benar yang kita lakukan itu adalah tulus dari hati kita yang paling dalam? Karena kita berbelas kasihan pada saudara-saudara kita. Atau jangan-jangan kita lakukan itu dengan tanda kutip Bapak Ibu. Ada satu motivasi lain. Kita pingin dihargai, kita pingin dihormati, kita biar dilihat orang. Ini yang berbahaya Bapak Ibu. Kalau kita kembali lagi lihat baik-baik daripada apa yang dicatat dalam Kisah Para Rasul ini, waktu Ananias melakukan kebohongan ini, ada satu dusta yang dia lakukan. Tuhan menghajar dia Bapak Ibu. Nah, kalau kita lanjutin lebih lagi Bapak Ibu, ada hal sesuatu yang menarik Bapak Ibu. Di Kisah Rasul 5 ini di ayat 8 dikatakan, setelah Petrus berhadapan dengan Ananias, dan kita tahu Ananias akhirnya karena dia berdusta dianya mati Bapak Ibu. Kemudian tidak lama kemudian, beberapa jam kemudian, ya, beberapa waktu kemudian, istrinya juga datang Bapak Ibu. Dan Petrus bertanya Bapak Ibu. Dikatakan, kata Petrus kepadanya, kepada Safira, istrinya Ananias, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Bapak Ibu, waktu saya persiapkan ini, Tuhan ingatkan sesuatu Bapak Ibu. Mungkin saat ini engkau sudah berkeluarga sebagai suami dan istri. Jangan sampai kita sebagai suami dan istri punya satu motivasi yang salah di hadapan Tuhan. Saya berdoa sebagai suami dan istri, kita saling mengingatkan satu dengan lainnya. Kalau yang satu salah, jangan kita ikut-ikutan dengan satu motivasi yang tidak benar di hadapan Tuhan. Kalau kita lihat tadi bahwa apa yang dilakukan Ananias ternyata juga diikuti oleh istri Safira. Ada persekongkolan yang jahat, Bapak Ibu, saya bilang. Mereka punya motivasi yang salah di depan Tuhan. Hari ini mungkin kamu bukan hanya suami istri, kamu punya anak-anak, punya orang tua. Kalau ada orang yang menegur kita, mengingatkan kita akan motivasi kita, mari Bapak Ibu, kita buka hati kita sedalam-dalamnya untuk menyadarin jangan sampai ini merugikan kita Bapak Ibu. Padahal kita tahu, saya percaya Ananias diberikan nama dari orang tuanya dengan satu arti yang luar biasa Bapak Ibu. Dikatakan Allah telah memberikan. Dia tahu persis bahwa nama itu mengandung arti bahwa semuanya dari pemberian daripada Allah. Jadi kalau dia memiliki rumah dan harta benda, semuanya daripada Tuhan Bapak Ibu. Ini yang kita harus sadari sama-sama. Kalau kita lebih lihat lebih dalam lagi, ada satu sikap yang sangat kita harus belajar, bahwa di Kisah Para Rasul 4 ayat 36 di ayat sebelumnya, pasal-pasal sebelumnya dikatakan, ayat 436 dikatakan, demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya lalu membawa uangnya itu dan meletakkan di depan kaki rasul-rasul. Bapak Ibu, ini luar biasa Bapak Ibu. Kenapa Barnabas atau Yusuf ya tidak mengalami hal yang sama seperti Ananias? Karena motivasinya benar. Dia lakukan semuanya dengan sikap ketulusan Bapak Ibu. Hari ini saya mengajak untuk kita membuka hati kita, mengintrospeksi diri kita. Apakah yang kita lakukan? Kita mengulurkan tangan kita itu dengan suatu sikap yang benar, dengan tulus, murni,
dalam hati kita karena kita berbelas kasih kepada orang-orang di luar sana. Mari Bapak Ibu kita hadirin sharing kita pagi ini, kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat apa yang Tuhan ingatkan. Biarlah Kau selidiki hati dan pikiran kami. Waktu kami melakukan, kami mengulurkan tangan kami memberkati orang-orang di luar sana. Ada satu tujuan Tuhan, karena kami hidup sudah diberkati, sudah sewaktu sepantasnya untuk kami juga jadi berkat. Kami lakukan semuanya itu dengan motivasi yang benar, biar nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.